Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Ini kita akan bahas tentang Atomic Habit ya, ngelanjutin yang kemarin. Jadi Atomic Habits ini kita udah ada di bab dimana si James Clear menjelaskan tentang 4 langkah membangun habits, membangun kebiasaan. Nah, dimulai dari penjelasan tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikologis namanya Edward Thorndike. Jadi Edward Thorndike ini dia menceritakan dulu tahun 1898, jadi udah agak lama juga ya, tapi bagus nih membuat kita punya insight terhadap proses pembangunan habit. Jadi eksperimennya itu ada kucing masukin kotak, terus di dalam kotak itu ada papan-papan yang bisa diinjak, terus ada narik tali-tali simpel gitu, jadi gigit-gigit tarik-tali gitu ya. Terus ada tuas simpel gitu, jadi tangannya di ketuasin gitu. Nah, ini banyak, ada menginjak papan, ada beberapa papan, ada tali-tali tuas gitu. Nah, nanti kalau yang bener itu ternyata kotaknya kebuka. Jadi kotak itu kebuka, terus di luarnya, di dekat pintu keluarnya ada susunya gitu. Nah, semakin lama ternyata si kucingnya ini semakin mahir dan semakin cepat. Jadi awalnya itu satu kucing itu butuh sekitar 160 detik. Ternyata tambah cepat, ternyata 6,3 detik dia butuhnya gitu. Nah, akhirnya si Edward ini menyimpulkan bahwa perilaku yang memberikan hasil yang memuaskan akan diulang. Jadi ketika tahu bahwa ini nih tuas yang ini yang dipegang biar keluar. Nah, nantinya kucingnya nggak usah bolak-balik lagi nyobain lagi yang mana gitu. Yang penting itu aja, terus nanti akhirnya keluar. Sementara perilaku yang tidak memberikan hasil yang memuaskan itu tidak diulang. Nah, jadi insight itu membuat si Edward itu ngomong bahwa kucing dan manusia itu sama ya. Jadi habit itu adalah jalan pintas sebenarnya. Kita nyoba berbagai macam hal, ternyata ada satu yang memberikan kepuasan. Akhirnya ya kita nggak nyoba-nyoba lagi banyak hal, kita memakai itu aja gitu. Nah, terus dipelajari dari mana? Dari pengalaman, dari coba-coba, dari testing. Oh, ternyata hasilnya ini gitu. Nah, akhirnya pembentukan habit itu fungsinya adalah biar membebaskan pikiran kita. Jadi daripada nyobain banyak nih di sini 160 detik nyobain banyak hal, dapat susu. Nah, mending udah tahu jalan pintasnya yang mana, sehingga akhirnya nanti pikiran itu bisa terbebaskan, jadi nggak perlu mikir banyak hal. Nah, itulah yang memotivasi kita manusia untuk membentuk habit, sehingga nanti jalannya itu otomatis, kita nggak usah mikir lagi, kita bisa mikirin yang lain. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya habit itu nanti akan memberikan kebebasan gitu. Kalau kita tidak punya habit yang baik, maka kebebasan kita juga akan berkurang. Nah, misalkan nggak punya habit tentang disiplin keuangan, pasti nanti akan punya masalah keuangan yang terus berulang. Nah, kalau kita punya masalah keuangan yang terus berulang, artinya kebebasan kita juga akan berkurang. Nah, di video selanjutnya aku akan share step-stepnya itu seperti apa. Oke?